Di dunia di mana takdir saling bertabrakan, sebuah cerita terlahir, pertarungan, persahabatan, dan pengorbanan akan tersaji dalam satu alur yang tak terlupakan. Selamat datang di channel Gofeng Channel. Kincho kemudian lari ke dalam hutan. Dia sangat panik. Dia kemudian berkata, "Ini semua karena aku kedinginan. Tidak, jika aku tidak kelaparan berhari-hari, aku tidak akan kalah." Tapi kemudian ia sangat terkejut. Ia melihat banyak bangkai para beruang es. Dalam hatinya ia berpikir, jangan-jangan mereka tidak memiliki kemampuan yang cukup. Kemudian dia berkata, "Ini pasti gara-gara Hyakki. Pasti ada Hyakki di sekitar sini. Sial, aku harus cepat-cepat pergi." Shin kemudian berpindah keluar dungeon. Terlihat Baek Kyun-ho dan Hwang Dong-soo semakin memanas. Baek Kyun-ho berkata, "Kamu mau berantem? Kui." Baek Kyun-ho mulai mengeluarkan aura kekuatannya. Begitu pula dengan Hwang Dong-soo. Dia sudah siap. Lalu kemudian boom, bentrokan antara mereka berdua sampai menghancurkan area sekitar. Terlihat orang-orang yang ada di sana bahkan kesulitan hanya untuk berdiri. Tapi kemudian Woo Jin-chul dengan cepat menghentikan mereka berdua. Ia kemudian berkata, "Jika kalian tidak menahan diri, tanganku ini bisa hancur." Ia kemudian berkata, "Pertamanya, aku memang mencurigai pembangkitannya Sung Jin-woo. Tapi setelah kekuatan sihirnya diuji 2 bulan yang lalu, saya jadi yakin bahwa dia masih rank E." Hwang Dong-soo kemudian berkata, "Aku tahu. Jika mereka menyiapkan jebakan, pelakunya pasti dari arsitektur Yojin." Woo Jin-chul kemudian berkata, "Makanya kita tidak usah mencari Sung Jin-woo." Hwang Dong-soo kemudian berkata, "Tapi ini hanya alasan untuk membunuh orang." "Baiklah, aku sudah tidak semangat lagi. Aku mau tidur saja." Shin kemudian berpindah ke dalam dungeon, tepatnya di tim Sung Jin-woo. Kincho yang lari dari para elf es akhirnya sampai di sana. Melihat itu ia sangat marah. Mereka hanya hunter rendahan. Pakaian hangat, selimut, tenda, dan segala macamnya. Ada lagi makanan. Jika tanganku tidak membeku, tidak, jika aku kenyang, aku bisa mengalahkan Hyakki dengan mudah. Dan mereka punya semua ini, malah menyimpan untuk mereka sendiri. Kincho kemudian berteriak, "Dasar brengsek! Aku nyaris mati karena kurangnya makanan dan peralatan. Tapi kenapa kalian masih punya semua persediaan ini? Aku tahu di antara kalian ada pelakunya. Siapa yang menyembunyikan semua ini? Aku tidak akan marah jika di antara kalian ada yang mau mengaku." Semua orang yang ada di situ mulai terlihat panik. Kemudian Kincho mengeluarkan pedangnya. Ia kemudian berlari ke arah mereka. Tapi untungnya Jinwoo datang tepat waktu. Dia langsung menampar kepala Kincho, sehingga Kincho terpental sangat jauh. Jinwoo kemudian berkata, "Emang siapa yang membiarkan teman-temannya mati? Kamu aja datang-datang udah jadi beban kan?" Semua orang hanya bengong melihat itu semua. Jinwoo kemudian berkata, "Bagaimana kalau menunjukkan diri kalian saja? Energi kalian terlalu kuat. Buat apa bersembunyi seperti itu?" Energi yang sangat kuat. Lalu kemudian sekelompok elf es keluar dari persembunyian. Pemimpinnya kemudian berkata, "Memang cuma ada satu,
satu orang hebat di antara para sampah ini. Jinwo kemudian berkata, "Apa? Kamu menyebut kami sampah?" Melihat itu Baruka heran. "Kamu bisa berbicara bahasa kami." Hebat, ternyata kamu bisa bahasa kami. Aku ingin memperkenalkan kalian berdua. Tapi kamu pasti sudah kenal. Dia yang ngasih tahu kami kalau ada orang kuat di antara sampah manusia ini. Katanya dia ingin melawanmu. Tapi belum selesai Baruka bicara, kepala anak buahnya sudah terpenggal oleh Sung Jinwoo. Bacot. Melihat itu, Baruka pun tertawa. Kamu memang menarik.